saudara melihat langsung di situs KPU. Baik. Jadi saudara melihatnya di situs KPU ya. Lalu yang SMA, yang SD? yang SD berita. SD di berita. Berita apa itu? Nanti saya bisa. Enggak, pertanyaan dijawab aja. Saya kan nggak dikasih itu, Pak. Ya, enggak, Ya, dijawab aja. Yang SD di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat Sukansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti sidang Sugi Nur dan Bambang Tri, yang kali ini Bambang Tri yang kemudian diperiksa dan dia pun kemudian dicecar oleh jaksa. Tidak seperti biasanya, memang selama ini Sugi Nur yang kemudian banyak ya diperiksa, dia pun yang banyak bicara di media. Bambang Tri ini kadang sesekali saja dia muncul, dan pemberitaan di media juga terkait dengan Bambang Tri itu sangat minim ketika dalam ruang persidangan. Tetapi ada hal yang kemudian menarik kali ini, dan kita akan coba menyajikan bagaimana keterangan-keterangan ketika Bambang Tri ini kemudian diperiksa dan dia dicecar oleh jaksa. Nampak sekali bahwa ketika Bambang Tri ini diperiksa oleh jaksa, ya dicecar sejumlah pertanyaan-pertanyaan, dia pun nampak begitu gelagapan. Dia sepertinya kewalahan, dan argumen-argumen Bambang Tri ini sebenarnya bisa membuat kita tertawa, terpingkal-pingkal, khususnya pada segmen mubahalah ya. Karena Bambang Tri menyampaikan itu berbeda dengan argumentasi yang disampaikan oleh Sugi Nur. Kalau Sugi Nur bahwa ada satu pernyataannya yang membuat kita ini betul-betul berpikir keras ketika dia mengatakan tidak percaya Bambang Tri berarti tidak percaya Al-Quran. Lalu Bambang Tri berbeda. Dia justru mengatakan bahwa mubahalah yang kami lakukan bagi ya mau percaya mau yang tidak ya terserah, itu ya urusan mereka. Ini kan beda jauh apa argumentasinya. Dan nampak di sini bahwa Bambang Tri memang kewalahan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap jaksa penuntut umum ini. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana ketika Bambang Tri dicecar sejumlah pertanyaan oleh JPU. Mari kita simak. Maksud saya, sumpah yang saudara ucapkan melalui Gus Dur itu kemarin itu ya, itu dari mulai hidup sampai mulai mati itu ada semua, ya kan? Contohnya anakmu, istrimu, terus apa itu semua kita semua kan? Bahkan saya juga orang saya kan gitu. Dijelaskan pakai sudah. Tidak ada. Itu lain. Tapi kalimat-kalimat yang seperti itu menurut contohnya, ya kan? Itu menakutkan nggak? Kalau saya biasanya nggak takut. Apa? Yang itu apa orang lain. Orang lain itu siapa? Yang maksudnya tidak sebutkan, tapi disusulkan ke siapa saja. Maka saya menyatakan di wawancara pertemuan tidak buat. Dengan yang sama, Saya enggak. mula ya karena orang Jawa kan mula nggak sumpah supaya sudah benar-benar. Iya kalau apa kalau aku nggak percaya anakmu gitu. Belakangnya saya nggak masalah percaya. Karena Kalau saya berdoa dia masa. nah kalau itu oke, tapi itu menyakiti orang banyak kan, termasuk orang-orang yang tidak tahu atau apa aku nggak percaya termasuk itu. Iya. Jadi kalau ada yang tidak percaya kesumpah itu saya persilakan saja percaya kamu orang. Iya. Bapak SD, SMP, SMA dalam bentuk apa? Untuk digital. Dalam bentuk digital. Kok dengan itu Bapak? Bentuk digital. Beda, satu-satu tahun. Iya. Saudara melihat ijazah SD, SMP, SMA dan SDM itu dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital itu saudara lihat di mana? Jika itu kan diumumkan kok, jasa Jokowi itu diumumkan. Iya, maksudnya cuma di situs KPU. Di situs KPU. Ya. Berarti Kan ada satu-satuan yang di situ. ya, saudara melihat langsung di situs KPU. Baik. Jadi saudara melihatnya di situs KPU ya. Lalu Yang SMA. Yang SMA. yang SD, Yang SD berita. SD di berita. Berita apa itu? Nanti saya bisa. Enggak, pertanyaan dijawab aja. Saya kan nggak dikasih itu, Pak. Ya, enggak, nanti Ya, dijawab aja. Yang SD di mana, Pak? di tribun. Di Tribun. Yang di dasar SD, di berita di Tribun. Ya, tapi bisa saya bilang gitu. Ya, ini yang itu. Oke. Saya tanya dulu. Nanti, ini Pak, saya tanya ke saudara terus tunjukkan buktinya. Oke, kalau ada mau bikin saya kasih. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya. Saya capek kalau buka. Iya, makanya saya tanya dijawab dulu. SD, lihatnya di Tribun. Oke. SMP di Tribun. Kalau SMA di situs KPU. SMA di situs KPU. UGM UGM di situs Telo. di situs belajar jalan. Itu tanggal berapa? Channelnya masih oke. Caranya masih oke. Kelompok bukan. Satu bulan saudara tidak dalamnya. Ya, itu yang disampaikan oleh Bambang Tri. Nampak sekali ya bagaimana dia dicecar oleh jaksa ini terkait dengan bagaimana dia ya melakukan mubahalah itu, dan seperti apa maksud daripada Bambang Tri kepada publik.
Nampak sekali jawaban Bang Bantri ini berbeda jauh dengan jawaban daripada Suginur, ya. Karena Suginur itu tegas menyatakan bahwa mubahala itu, ya, itu sumpah yang di atas kepalanya ada Al-Quran. Dan artinya bagi Suginur, ya, dia percaya Bang Bantri itu karena dia sudah berbicara dan dia disumpah ada Al-Quran di atas kepalanya. Bahkan Suginur menyampaikan bahwa jangankan Bang Bantri, ya, Pelacur Berkudus pun kalau dia mau berbicara dan disumpah di atas kepalanya Al-Quran, dia akan percaya. Di sinilah, ya, memang Suginur, ya, betul-betul, ya, membuat statement-statement yang menurut kita ini susah sekali untuk dinalar. Tapi Bang Bantri kemudian berbeda. Bang Bantri itu hanya menyampaikan bahwa mubahala yang dia lakukan itu yang disampaikan terserah publik, mau percaya mau tidak, ya itu urusan mereka. Nah, ini kan kemudian nampak sekali, ya, Bang Bantri tidak memahami maksud, ya, dan substansi daripada mubahala itu sendiri. Seolah-olah bahwa, ya, gampang saja orang kemudian bermubahala, mau orang percaya apa tidak, ya itu urusan mereka. Ini kan berbahaya karena ini adalah urusan agama yang seolah-olah disederhanakan, padahal bukan begitu maksudnya. Di sisi lain, ketika Bang Bantri dicecar oleh jaksa, dari mana Anda mendapatkan informasi, sumber-sumber informasi terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Bang Bantri lagi-lagi di sini membuat jawaban yang membuat kita ini geleng-geleng kepala, bisa tertawa lagi terpingkal-pingkal, karena bagaimana tidak, ternyata data yang didapatinya itu dari media, dari situs-situs KPU. Bayangkan, dia melihat ijazah Pak Jokowi itu dari situs KPU, ya, lalu kemudian dia mengambil kesimpulan sebagai mantan wartawan, ya, dia punya trik, katanya punya trik tersendiri. Tetapi kan KPU juga sudah mengklarifikasi sebagai lembaga yang berwenang, itu sudah memberikan, ya, press conference terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu, dan dia sudah mengatakan bahwa itu tidak ada masalah, itu asli, sudah lewat verifikasi. Nah, lagi-lagi kan di sini Bang Bantri itu kemudian blunder, ya, karena mengambil data dari situs KPU, sementara KPU itu sudah memberikan, ya, keterangan terkait dengan, ya, kebenaran daripada data ijazah Pak Jokowi itu. Nah, ini Bang Bantri ini betul-betul, ya, bakal semakin terpuruk dia. Di sisi lain, ya, Bang Bantri, ya, sebagai seorang wartawan sering mengatakan bagaimana dia mendapat informasi itu, observasi lah, penelitian lah, ya, wawancara dan sebagainya. Padahal yang kita tahu bahwa dalam dunia pers itu kan dia selalu menyampaikan berita yang berimbang. Dia mencari kepada sumber-sumber aslinya, menanyai kepada lembaga yang berwenang, bahkan kepada, ya, individu yang bersangkutan itu akan ditanyai langsung, diwawancarai langsung, dimintai keterangan terkait dengan persoalan. Nah, yang dilakukan Bang Bantri kan itu tidak langsung, ya, mencek kepada institusi, malah institusi itu sudah memberikan klarifikasi terkait dengan berita yang berseliweran di luar sana, seperti sekolah, ya, SMA di mana Pak Jokowi pernah sekolah, UGM juga sudah menyampaikan, ya, bahwa Pak Jokowi memang pernah kuliah di sini dan ada bukti registrasinya, ada fotokopi ijazah sebagai arsip dia sudah selesai. Ya, Bang Bantri tidak pernah mengambil data dari sana, dari lembaga yang berwenang ini, tidak pernah mendatangi SMA di mana Pak Jokowi pernah sekolah dan mengambil data secara resmi, ya. Demikian pula dia tidak pernah ke UGM, ya. Lalu dia mengatakan bahwa ini penelitian, observasi, data-data kita kumpulkan. Nah, ini kan adalah sebuah tindakan yang menurut kita ini, ya, jauh daripada nilai-nilai keilmiahan sebuah penelitian. Dan karenanya bahwa sumber-sumber data Bang Bantri ini memang patut dipertanyakan, ya, memang harus diuji, ya. Dan apa yang disampaikan oleh jaksa, ya, betul-betul membuat Bang Bantri ini, ya, nampak dia melakukan blunder, ya. Dia keteteran memberikan jawaban daripada jaksa ini. Dan ini tentu akan menjadi fakta-fakta persidangan, dan kita pun mengetahui bagaimana kualitas data yang dimunculkan oleh Bang Bantri ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.